bukan podcast tenanan. Ya, oke. Kita kedatangan narasumber yang keren nih, yang luar biasa. Di samping kanan saya ada namanya siapa? Namanya Gaby. Namanya Gaby. Oke, Gaby masih sekolah? Sudah lulus barusan. Oh, barusan Kuliah. lulus kuliah. Iya. Oke, Gaby ini barusan lulusan lulus kuliah, guys. Sedangkan di samping kiri saya ada siapa ini? Bos Elia. Oh, kalau kalian tahu ya channel YouTube-nya Bos Elia. Nah, ini harus apa Pak? Comment, like, and subscribe. Ya jangan lupa nih, Bos Elia ini sangat terkenal nih, guys. What? Iya. Iya, Amin. terkenal saat Saya merasa tersanjung. ya, tersanjung berapa Pak? Tersanjung Tersanjung, 8. oh tersanjung 8. Oke guys, kita ngobrolin soal apa ya enaknya. Ada Gaby, ada ya Pak El dulu ini. Pak El masih jomblo atau umur berapa, masih sekolah? Saya masih 17 tahun. Wow, iya. Masih 17 tahun. Ya betul Pak. Yeah. Ini netizen tahu ini. Oke, ini kira-kira ini ada yang menonton enggak ya? Iwas ini sudah ngobrol ngalor itu jangan sekarang lihat view-nya sedikit. Banyak Pak, lihat Oh, aja Pak, 1000 Oh ya, Pak. nanti kita akan lihat. Iya. Nanti kita lihat. Oke, bagaimana Pak El? Apa? Sudah menikah Oh, atau sudah umur berapa? menikah. Saya sudah Kerja? menikah. Oh, sudah menikah. Kerja ya Pak El ya? Ya, kerja. Oke. Nah, karena ini ya. Kerja karena ini dikerjain. Oke. Begitu. Oke, sekarang kita kan tadi kan ada Gaby baru lulus kuliah, sedangkan Pak Elia yang sudah menikah, kerja. Gaby masih jomblo atau sudah punya pacar? Masih jomblo. Oh, masih jomblo guys. Ingat ya, masih jomblo. Oke, hari ini kita mau bicara soal pasangan hidup. Wow. Nah, nih pasangan hidup nih. Jadi ada Gaby yang masih jomblo, yang baru selesai kuliah. Ada Pak El yang sudah punya pengalaman pasangan hidupnya ya kan bersama istri. Nah, kita akan tanya-tanya ini guys tentang pasangan hidup, tentang yang namanya jodoh. Jodoh. Berat juga Jodoh. ya CR ini. Iya. Oke. Pertanyaan membingungkan. Jodoh itu takdir atau pilihan? Kalau takdir, mengapa nih kita disuruh berhati-hati memilih agar tidak salah pilih? Namun jika pilihan, mengapa kita tidak bisa selalu disatukan dengan yang kita pilih? Aduh. Nah, ini pertanyaan membingungkan. Silakan dijawab. Siapa dulu nih mungkin yang sudah berpengalaman dulu, Betul, yang sudah yang expert ya. pengalaman dulu. Bagaimana ini Pak? Anda menanggapi pertanyaan ini? Kalau menurut saya pilihan. Oke, pilihan. Berarti jodoh itu pilihan ya Pak ya? Pilihan. Kenapa kalau- Pak? Ya Alasannya? karena kita memilih. Oh, berarti karena Pak El memilih. Oke. Masa tidak memilih? Iya, betul. Oke. Kalau begitu Gaby, Kalau menurutku juga pilihan sih. pilihan. Karena nggak mungkin dijodohin kan. Jadi kita harus mencari, memilih ya kan. Ada juga yang dijodohin. Ya mungkin sedikit ya sedikit orang. Maksudnya ini kebanyakan. Ini bukan channel rohani loh, jadi tidak harus rohani ya. Iya. Maksudnya kayak kebanyakan orang kan sekarang, apalagi zaman sekarang ya, kayak lebih ke memilih siapa yang dia sukai, terus lebih mencari lah siapa yang cocok buat kita. Oke, berarti jawabannya adalah jodoh itu pilihan. Ya, oke, jodoh itu pilihan. Nah, mau tanya nih, kriteria kalian dalam memilih jodoh ini seperti apa? Jika jodoh kan pilihan. Nah, pilihannya harus seperti apa nih, Gap? Apa ya? Yang pertama pasti nyambung sama kita. Oke, nyambung ya. Nyambung apa ini? Kalau diajak omong jangan sampai ngangong. Takut. Bahasa apa ya? Ngangong tuh apa ya? Jangan sampai nggak mau dengan ya Pak. Bahasa Indonesianya apa ya Pak? Dong. Kurang cerdas mungkin ya. Pasti kan kita nyari pasangan tuh orang yang connect sama kita. Ya, tuh.
nanti takutnya kalau nggak connect diajak omong nggak ngerti. Iya. Terus apa lagi nih Cik? Kalau nggak connect jadi ya jadi nggak baik lah hubungannya. Terus yang kedua apa ya? Mungkin ya pengertian, sabar, sabar. dan Lalu apa ya? Yang terakhir mungkin yang mau sama saya. oke, yang tadi ya, tadi apa tadi Gaby tadi nyambung dalam komunikasi, terus pengertian, sabar, dan yang mau dengan Gaby silakan komen di bawah. Iya. Itu berarti ada yang harus. Kalau nggak mau kan nggak bisa berjodoh. Iya, betul. Oke, kalau Pak El sendiri nih, pilihannya bagaimana? Dulu waktu memilih istri itu adakah pilihan yang sesuai yang diharapkan atau yang tidak sesuai diharapkan tapi Pak El memilih? Dulu waktu Iya. Gak apa-apa, ini istri lihat ini Pak. Oh iya, nanti silakan dulu. Dulu tuh sebelum ketemu saya pernah dikasih tuh, kalau menikah ada kriteria yang dibuat gitu. Iya. Saya dulu pernah membuat beberapa kriteria gitu. Ya sebenarnya ada yang misalnya apa ya? Ada sih beberapa saat ada kriteria fisik dan bukan fisik kayak gitu. Dan sebenarnya kriteria fisik itu saya nggak masuk itu. Oke. Secara fisik enggak ya? Itu ternyata apa? Tapi selain fisik, Masuk saya semua. masuk semua. Wis. Ketika Luar iya. biasa. Itu tapi mungkin sebagai laki-laki saya datang juga ya, dan punya pengalaman yang mungkin ditolak beberapa kali atau banyak kali gitu ditolak. Jadi sehingga itu kadang-kadang ya kayak Gaby tadi, yang mau sama saya juga. Itu yang penting. Iya, Itu yang penting. itu paling penting ya. Itu penting, kalau enggak nanti apa bisa berjodoh kalau Iya, tidak mau ya. betul. Mau kita paksa ya? Nah kalau paksa kan Nanti enggak. jadinya cinta sepihak. Iya. Nah katanya bertepuk sebelah tangan. Iya, itu menyakitkan. Itu pasti itu. Terus bagaimana Pak? Yang penting mau ya sama Ya, Pak. Itu kunci sama. utama ya guys. Ingat. Pertama mau. Yang penting mau sama kamu dulu. Kamu nggak usah terlalu muluk-muluk jodohku harus begini. Mau dia sama kamu, ya kan? Ya sama kayak Gaby ya. Nah kalau dulu pertama akhirnya yang cocok ya. Nah itu kan enggak. Kalau cocok menurut saya itu cocok tuh banyak hal ya. Iya. Cocok mungkin ketika ngobrol ya tadi nyambung atau bisa ngimbangi gitu. Iya. Ada juga kalau saya tuh semacam karakter gitu. Jadi kalau karakternya, nah aku bilang kan aku nggak bisa semua orang tuh deket dengan karakternya tuh. Aduh misalnya galak gitu. Saya kalau dengan orang yang galak gitu berteman mungkin bisa, tapi kalau deket semakin deket itu Setiap hari. itu kan kalau saya menimbang, saya mengira-kira kira-kira saya bisa enggak sama ini dengan karakter seperti di istri saya tuh bisa enggak? Kuat enggak? Ini karena perjalanan pernikahan itu kan panjang, Iya. bukan cuma sebentar dan selesai gitu. Tapi kalau panjang itu makanya ya misalnya butuh masa penjajakan atau pacaran gitu kan, jadi atau apa namanya sebelum nikah? Sebelum menikah, pacaran, Setelah pacaran sama pacaran? pranikah. Ya pranikah itu Iya. tunangan. Oh, tunangan. Tunangan namanya Iya. itu kan belum menikah tuh, ya itu kesempatan untuk mengerti ini, mengenal, dan ini saya kira-kira saya tuh kuat enggak ya dengan karakter dia, dengan gaya hidupnya. Beberapa saya pernah dengar itu kadang-kadang orang tuh bisa bercerai karena hal-hal yang sangat kecil. Iya. Misalnya melotot odol aja, itu ada yang langsung, ada yang dari bawah, jadi harus dipelintir itu pokoknya bener. Ada yang itu istri saya tuh masuk yang pokoknya ngerti-ngerti ya sih, ini soal si Ate itu pasti gitu. Itu kadang-kadang tapi kalau itu kan, nah kalau saya masih bisa apa namanya bertoleransi lah kayak gitu, nggak masalah. Tapi ada mungkin beberapa misalnya pedes dan tidak pedes. Kalau ada orang yang tidak mau pedes, sementara kamu sukanya pedes, ini kan nanti kan kalau di pernikahan tuh bisa jadi bentrokan hal kecil. Tuh dengerin ya, bagi yang mau menikah, dengerin pasangannya sudah menikah, PL, di mana tadi itu ya Pak. Jadi menemukan hal yang cocok di mana kamu dengan kekurangannya dia tuh kamu terima. Iya. Kalau kamu dengan kekurangannya dia kamu tidak mau terima ya tidak usah.
Betul ya, Pak? Berat, Jadi harus sebenarnya bisa terima berat. lebih dan kurangnya. Itu guys sama satu. Karena nanti berat dalam pernikahanmu kalau kamu tidak bisa menerima lebih dan kurangnya. Jadi kalian harus bisa saling menerima. Yes. Iya. Oh ya, satu lagi. Saya Satu itu lagi. kebetulan adik saya barusan menikah belum lama. Iya. Ayah saya kan sudah meninggal, jadi saya sebagai kakaknya dianggap sebagai Paling. wali. Waktu menikah itu ya saya jadi walinya. Waktu masih pacaran, masih pendekatan, saya cuma bilang, pokoknya ingat kalau wilayah timur apa? Bangsa timur, kalau Indonesia termasuk timur ya, bukan negara barat gitu. Itu kalau menikah itu bukan cuma dua pribadi, tapi dua keluarga. Jadi waktu itu saya ngomong ke cowoknya itu, kalau kamu ya berarti kamu harus kenal dengan keluargaku. Dan adik saya, kamu harus kenal dengan keluarganya. Jadi sebelum jauh sampai lamaran, sebelum saya menikah, terus tak wanti-wanti sebenarnya gitu. Kamu harus kenal baik-baik loh. Nah kira-kira dengan keluarganya itu kamu kuat enggak? Ya memang ada permasalahan itu. Nah ya itu harus diputuskan, jangan sampai istilahnya menutup mata gitu loh di situ. Jadi memang kadang-kadang itu pas menikah lagi kok gini loh, biar bisa anda nih. Terus biar seperti nggak terak. Itu harus mulai menimbang kira-kira seperti apa. Oh ini bisa kalau enggak ya. Dan harus dapat restu juga ya Pak. Oh iya harus restu, karena kan keluarga dan keluarga. Betul. Ini berbahaya kalau enggak nanti masa mau jadi konflik konflik. Nah itu guys. Kawin lari gitu kan ya. Nggak baik juga. Baik gitu. Dengerin tuh guys, kita tuh budaya timur ya Pak ya. Budaya timur tuh kadang tuh menikah bukan hanya antara aku dan kamu, tapi antara keluargaku dan keluargamu juga. Jadi harus saling mengenal nih guys. Kamu bisa terima keluarganya. Dia bisa terima keluargamu enggak? Seperti itu. Kalau enggak bisa jangan dipaksakan. Karena keluarga itu bisa jadi orang ketiga. Karena orang ketiga itu bukan hanya soal perselingkuhan ya Pak. Orang ketiga itu bisa jadi dari pihak keluarga yang bikin percekcokan dalam rumah tanggamu. Betul ya Pak Ellen? Iya. Bijak ya saya ya. Bijak sekali kamu sekali. Bijak sekali. Gitu guys. Oke. Lalu apa lagi nih? Ada pertanyaan dari kalian? Yuk coba tulis nih. Silakan ditulis di kolom komentar. Besok kita mau bikin podcast apa lagi ya Pak ya? Bisa ditulis nih bawahnya. Oh iya, ada permintaan mau podcast apa, membicarakan tentang apa, nanti bisa tulis di kolom komentar. Iya, betul. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya ya, soal pasangan hidup atau jodoh ya. Berarti tadi kalian jodoh itu kan pilihan, betul ya? Titik di mana kalian tahu bahwa itu adalah ini jodohku. Titik di mana kalian tahu, oh ini jodohku nih, oh ini bukan nih. Saya kalian terus kan pernah pacaran, putus, ya kan? Terus kan di mana titik kan bisa tahu, oh ini apa? Jodohan, ya kan? Buat kamu nih. Ada nggak ya titik di mana kalian tahu? Kalau Gaby masih belum mengalami ya. Mungkin kita tanya lebih. Iya, lebih sendiri. Gimana nih Pak El? Kita gimana? Kan Pak El kan tadi kan bilang kan banyak ditolak, maksudnya kan banyak kenalan. Lah gimana titik di mana? Oh ini nih. Bisa tahu ini nih jodohku. Itu tuh gimana Pak? Titik di momen apa? Mungkin momen waktu dia atau mungkin waktu momen dia tersenyum merekah langsung sadar ini dia yang dicari, atau di momen apa nih waktu itu Pak? Saya tuh bukan orang yang terlalu romantis loh. Iya. Jadi ya saya tuh lebih banyak natural ya, maksudnya ya tadi saya tuh berpikir saya juga rasional ya. mendengar surat Tuhan terus-terusan itu kan juga kesan mungkin ya kadang-kadang gitu, tapi tidak selalu. Jadi kalau saya ya tadi ya cocok, ini lanjut terus kok ini terus ya. Saya tuh terus baru you will marry me. Oh ayo. Titik di mana? Oh enggak. Terus gimana Pak? Dia kan mulai pacaran. Kalau pacaran kan yuk mungkin makan berdua kemana. Baru mungkin berapa kali ya? Ya tiap orang kan akan mengalami hal yang berbeda, tapi
Kalau saya dulu waktu itu baru 2 kali atau 3 kali ya pergi. Calon mertua saya waktu itu ya, cukup keras orangnya, strike banget itu. Jadi ketika baru 2-3 kali keluar, waktu ngantar pulang saya dipanggil. Oh. Langsung dipanggil. Kamu sini. Wis. Kamu Kamu sih. sini. Ya. Ibu mertua, ibu calon. Iya. Iya, kok gimana tuh kan? Oh, pakai bahasa Jawa sih. Kowe tak delok kok wis sering rono rene. Kowe pesen nang karo anakku. Wis. Dulu langsung ditembak kayak gitu. Jadi, Oke. oh iya, Bu. Nah, terus iya, Bu. Terus pertanyaan kedua ini menurut saya tidak akan dialami yang lain kemungkinan. Mungkin sedikit yang lain. Karena ibu saya itu, ibu calon mertua saya ngomong, lahirmu kapan? Lahirmu kapan? Saya cerita beberapa orang. Lahirmu kapan? Lahir apa ya? Tahunnya? Bukan. Lahir hari lahir. Karena ibu mertua saya itu masih kejawen banget. Jadi lahirnya apa? Gitu. Oh, Sabtu Pahing, Bu. Sabtu Pahing. Langsung di depanku kan langsung hitam. Oke. Cocok. Oke, gitu. ya. Cocok. Ini masih cocok kayak gitu. Jadi menurut saya itu bagi saya itu restu orang tua, kemudian dia setelah terus dia langsung bertanya, "Ya, kalau gitu orang tuamu?" Waktu itu saya juga tanya, "Bu, tapi orang tua saya itu pegawai negeri." Dia tidak menjawab pernyataan saya itu. Sepertinya mertua saya ini tidak peduli latar belakangmu apa, tapi dia harus tahu lahir tanggal lahirnya karena dia kayak percaya dengan itu gitu. Jadi ketika saya tahu lahirnya ini, bulan tanggal hari ini, hari yang Sabtu Pahing waktu saya itu Sabtu Pahing, langsung ya orang kamu sudah sini. Itu dalam waktu mungkin sebulanan saya orang tua saya ajak ke Semarang ya. Ketemu orang tua, hanya ngobrol-ngobrol terus sebenarnya ngobrolnya aja sedikit ya. Ngomong apa ya? Setengah jam atau 1 jam? Tidak tahu ya. Lebih deh kayaknya. Itu sempat bingung juga ya. Ketika ngobrol itu banyak pembicaraan yang keputus kayak gitu. Ketika ngomong akhirnya ya sudah, setelah pokoknya oke, ini adalah orang tua saya, ini orang tua calon istri saya gitu. Oke guys, jadi begitu ya tadi kisahnya Pak Itu El. cerita saya ya. Ceritanya Pak El nih. Jadi ceritanya Pak El itu kok jalani ya kan, jalani cocok, terus pacaran, terus tiba-tiba ya orang tuanya memberi restu, ya sudah kayak jalan terbuka, ya kan? Kadang tuh kan kok jalannya kok tidak terbuka, lambat, ada rintangan. Lah kan kita bisa cek dia kan, itu benar jodohmu apa bukan? Karena kalau namanya jodoh itu rintangan apapun jalannya tuh mudah ya Pak El, betul nggak sih? Jalannya mudah kayak tek. Ya mungkin tidak selalu mudah, tapi kita pasti selalu diberi ada kekuatan. jalan, betul. Nanti kita diberi kesanggupan untuk melewatinya. Betul. Yang penting tadi kalian cocok, restu orang tua itu sangat penting. Jangan sampai kalian menikah tanpa restu orang tua. Oke, next kita tidak usah panjang-panjang ya, karena saya juga kebingungan Oke, Gaby nih, kamu kan masih jomblo nih, masih barusan lulus kuliah. Kedepannya nih, kamu pengen dapat pasangan tadi ya, yang seperti itu. Lalu langkah-langkah apa nih yang ingin kamu lakukan habis ini? Entah kamu mungkin mau berkarir dulu, atau mungkin kamu ini, atau mungkin kamu dalam mencari jodoh tuh apa yang kamu persiapkan? Supaya yang mereka juga belajar nih, apa sih yang harus dipersiapkan ya sambil menunggu pasangan hidup itu. Sebenarnya gini sih, dulu tuh aku sempat kayak kok belum dapat pacar ya, maksudnya dulu kan kita berekspektasi bahwa kalau kuliah tuh sambil kuliah nanti pasti dapat pacar, cuman kenyataannya tuh tidak, dan sempat bergumul di situ. Tapi akhirnya setelah itu aku kayak menyadari bahwa pacar tuh bukan satu-satunya tujuan hidup kita, atau jodoh lah bukan satu-satunya tujuan hidup kita. Jadi ya sekarang memang aku single, tapi nggak kayak mikir ini harus pokoknya mestinya harus ada pacar, harus menikah umur berapa. Cuma lebih ke karena aku habis kuliah ya oke, fokus dulu ke karir,
nanti sambil bergumul sambil piye ya enaknya kayak gitu. Dan ya jujur sekarang bukan hal yang utama sih, dan apa ya, enggak khawatir juga. Pasti kan kalau ada apa kebaikan Tuhan untuk ngasih jodoh ya pasti dikasih lah. Ya, Mungkin kan gitu sih. oke, jadi buat kalian yang masih jomblo single, jangan patah semangat, jangan kaku, jangan khawatir, Tuhan pasti sudah sediakan depan. Yang penting kamu ini tadi yang mempersiapkan diri, kuliah yang betul, sekolah yang betul, kerja. Karena untuk menikah tuh juga bukan hanya cuma sekedar cinta, guys. Jadi kan harus tetap berkarir, kerja, bahagiakan dulu orang tuamu, betul nggak sih? Betul. Ketika kita bagikan orang tua kita, Tuhan tuh pasti akan kirimkan tepat pada waktunya. Betul ya? Betul. Oke, sekarang kita kamu bentar ini saya kamu belum lah. itu terakhir. Oh, terakhir. Ini pesan dulu buat yang sudah menikah nih, dalam menjaga keharmonisan itu bagaimana nih Pak? Ada pesan nggak buat yang sudah menikah? Untuk Ya tetap sudah bisa- menikah supaya terus langgeng memang harus penuh toleransi. Oke. Itu pesan saya. Toleransi. Toleransi. Oke, ingat toleransi. Karena kita jangankan dengan orang lain ya. Saya tuh kadang melihat diri saya sendiri kadang kan nggak cocok. Beberapa tuh kok aku wanginya tuh ya gitu. Apalagi dengan orang lain. Jadi memang apa namanya? Mesti ada perbedaan gitu. Keputusan atau perasaan atau apa gitu. Tapi kalau tetap mau langgeng ya memang harus ada ya, toleransi tadi menurut saya. Jadi memahami, jadi ya wis lah apa-apa kompromi ya. Ada kompromi tertentu yang kalau saya suka pedes, istri saya enggak, ya saya menurunkan tingkat kepedesan saya, demikian istri saya ya menaikkan supaya mau produk pedes apa kayak gitu. Ya. Jadi ada toleransi Ya. kompromi tertentu. Oke, itu guys, bagi kalian yang sudah menikah supaya langgeng awet, salah satu tips dari Bos Eli adalah toleransi. Kompromi Ingat-ingat ya, toleransi. kompromi dan kompromi. Kok kompromi itu? Toleransi bukan. Apa? Intinya apa ya? Kompromi. Ya kompromi. Ya, maksudnya saling memahami aja ya. Iya. Saling memahami, saling mengerti, dan juga toleransi. Jadi nggak boleh egois, ego. Kalau kalian mempertahankan rumah tangga itu nggak boleh ego, benar nggak sih? Kalau saling ego, ya sudah, masih akan berantem terus, cekcok terus. Kalian masih mempertahankan ego kalian masing-masing. Makanya tadi waktu dibahas sama kalian langsung akhirnya untuk tidak ego itu ya. Makanya kita toleransi, belajar memahami, belajar mengerti pasangan kita. Ego nih kita turun, ego nih pasangan kita juga turun. Dan setelah kita ketemu yang cocok. Luar biasa. Saya sejak sekali ya saya. Gimana? Berarti saya cocok ya untuk jadi pembicara soal jodoh. Oke. Lah kamu gimana? Ketemu itu, kamu sudah menikah belum? Nah, itu episode berikutnya ya. Kita tutup dulu nih. Kita tutup dulu ya. Ini podcastnya sudah sangat lama. Nanti jangan lupa ya komen di bawah apalagi yang harus kita podcast ini. Ya, bahas nih. Apalagi nih temanya. Oke, bagi kalian yang jomblo atau single jangan bersedih hati, jangan berkecil hati. Bagi kalian yang sudah menikah, ayo terus perjuangkan, biarkan kalian terus langgeng sampai nenek, kakek, bahkan hanya maut yang memisahkan. Oke? Amin. Bye-bye.